Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 8 malam kurang 10 menit. Saatnya rebahan atau leh-leh. Tapi sambil nonton saya ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tapi sebelumnya ini, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kita mulai dari at-tahiyat tadi ya. Udah tahu artinya? Mari kita belajar bareng. Dari Detik Hikmah ya. Detik Hikmah. Judulnya Khutbah Jumat. Tema-tema kontemporer. Yang ditulis oleh Najamuddin Peta Solong dan kawan-kawan. Ini sumbernya, teman-teman. Jadi waktu Isra Mi'raj itu Nabi Rasulullah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut cerita dari Gus Baha, itu Nabi menghendaki didampingi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril, Nabi Muhammad, kemudian Allah. Namun malaikat Jibril menolak karena itu bukan makom saya, Nabi. Panjenengan sendiri aja. Walaupun Nabi akhirnya maksa, tapi malaikat Jibril tidak kuat ketemu Allah langsung. Dialog mulia antara Allah dan Rasul. Saat Rasul langsung bertemu Allah, Allah memberikan wahyu. Ucapkanlah at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Jadi kehormatan, at-tahiyatul itu kehormatan, mubarakatus itu keberkahan, sholawatut itu kebahagiaan, thayyibatulillah. Thayyibah itu kebaikan. Jadi 4 ya. Kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan itu hanya untuk Allah. Jadi Nabi itu nggak punya. Saya juga nggak punya. Anda juga nggak punya. 4 tadi. Itu hanya untuk Allah aja. Kemudian Nabi menyusun respon berupa lalu setelah at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, Allah merespon, assalamu alaika, salam untukmu ya Nabi. Assalamu alaika wa ala, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salam untukmu ya, dan rahmat. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan keberkahan untuk engkau ya Nabi. Jadi Allah langsung memberikan 3 salam, barokah, rahmatullah, dan rahmat Allah. Kemudian mendengar kiriman salam, rahmat, dan keberkahan dari Allah langsung ini disampaikan kepada Nabi. Kemudian Rasul dia nggak mau egois. Nabi nggak mau egois, dia memikirkan umatnya. Jadi dia merespon lagi, Nabi,
Assalamu alaina, salam kepadaku, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga kepada orang-orang yang beribadah dan soleh. Jadi Nabi nggak mau sendirian mendapatkan rahmat, barokah, dan salam dari Allah. Mendengar itu, para malaikat yang hadir dan mendengar itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, catatan ini, dialog ini kita abadikan dalam sholat kita 5 kali sehari, sholat fardu pada saat 2 rakaat at-tahiyatul, kita abadikan. Nah, itu kisah turunnya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah dan seterusnya sampai asyhadu alla ilaha illallah. Oke. Nah, sekarang kita bahas nih. Jadi tadi kan disebutkan ya 4 hal mulia, yaitu rahmat, berkah, bahagia, hati bahagia gitu, dan segala kebaikan. Jadi hormat itu kan kalau kita menghormatkan, hormat Pak Cindy gitu. Iya kan? Ya. Hormatilah temanmu gitu. Hormatilah atasanmu. Itulah kehormatan. Atau kalau perempuan, gadis, itu menjaga kehormatannya. Artinya dia menjaga keperawanannya. Atau dokter profesi, menjaga kehormatan profesinya. Jangan sampai malpraktek kehormatan. Atau kiai yang terhormat, begitu berwibawa, itu terhormat, tidak tercela gitu. Itu hanya pantas untuk Allah. Jadi kita nggak punya. Kita hanya dikasih setetes aja kehormatan itu. Sudah luar biasa. Keberkahan. Jadi berkah itu konon katanya dikasih 1 juta sebulan cukup Pak. Dikasih 5 juta mungkin kurang. Nah, itu yang 1 juta cukup, itu namanya berkah Pak. Mungkin nggak pegang duit, tapi cukup Pak. Itu berkah. Jadi berkah itu sedikit ya cukup, akeh ya alhamdulillah. Sedikit cukup, banyak ya alhamdulillah. Dan berkah itu tidak hanya uang Pak, rezeki berkah. Anak-anak sukses, istri solehah gitu kan, saudara-saudara rukun, itu juga berkah Pak. Teman-teman mau diajak makan itu bareng-bareng gitu, itu berkah Pak. Sholawat itu saya terjemahkan gampang, happy gitu aja. Jadi suasana hati. Kadang suatu saat saya nggak tahu alasannya Pak, tiba-tiba aja sedih Pak gitu. Punya duit punya, anak-anak nurut, iya sudah, pekerjaan gampang. Tapi kalau lagi gelisah, itu nggak tahu sebabnya, tiba-tiba nggak happy aja gitu. Itu kan hanya dari Allah yang bisa membolak-balikkan perasaan kita. Nah, itu hanya untuk Allah. Jadi kita hanya dikasih aja. Thayyibatulillah, baik Pak. Thayyibah, baik. Pak Cindy orangnya baik ya, alhamdulillah. Pak Cindy orangnya jelek ya. Nah, ini kita sering sakit, kita sering menderita kalau tidak dianggap baik. Santai aja Pak. Pak Cindy nggak baik, Pak Cindy jelek, santai aja Pak.
Kembalikan aja kepada yang punya. Yang punya kebaikan itu hanya Allah, bukan orang yang ngomong itu ke Anda. Anda naik motor butut, jelek, tua gitu. Sebelah Anda parkir motornya NMAX baru, besar. Nggak tahu itu kredit apa enggak ya. Lalu Anda sakit hati, merasa, ya Allah, aku kok nasibnya nggak baik kayak dia ya. Jangan, kembalikan aja. Yang punya kebaikan itu Allah aja, gitu kan. Nggak apa-apa Pak, motornya butut nggak masalah, yang penting otaknya ada isinya, santai aja gitu. Nah, jadi ini perwakilan dari sifat-sifat Allah, bahwa ada 4 hal ini adalah milik Allah. Jadi kita nggak usah sakit, nggak usah menderita, nggak usah tercabik-cabik hatinya itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di dunia coba. Orang-orang di sekeliling kita, ditemukan bahwa orang-orang itu butuhnya apa aja sih? Ternyata ada 6 Pak. Yang pertama itu butuh kepastian. Coba kita pikir, pasti makan, ya kan? Nggak bisa Anda nggak makan, nggak bisa. Itu Anda butuh kepastian kan, pastikan. Pasti bangun pagi. Coba kalau suatu pagi Anda nggak bisa bangun, ya kan, berarti kan Anda sakit atau Anda meninggal. Pasti didengar kalau ngomong, itu kan kita butuh itu kan. Pasti gajian Pak. Coba suatu saat, 1 bulan aja harusnya gajian tanggal 25, bulan ini gajian mundur 1 hari aja, Anda udah geger kan, udah protes kan. Pasti untung. Coba kalau Anda bisnis rugi, nggak mau kan, pasti maunya untung kan. Pasti diterima kalau masuk kerja, ya kan? Pasti dipatuhi. Coba kalau Anda ngomong nggak didengar, nggak ada yang nurut gitu, Anda kan sakit kan. Nah, padahal yang punya kepastian itu hanya Allah gitu. Ini derivatif dari yang tadi. Jadi yang punya kepastian hanya Allah. Anda pengen tiap hari matahari terbit, coba suatu saat matahari mogok, matahari gangguan kayak PLN gitu, nggak ada kan. Jadi yang punya kepastian itu hanya Allah. Yang kedua, manusia butuh variasi. Jadi kebalikannya dari kepastian itu butuh ketidakpastian. Jadi Anda kan pasti pengen selingan kan, Anda kan bosan kerja terus, pengen hiburan kan. Ini jadi butuh variasi. Jadi pengen petualangan. Pak Direktur, sekali-kali kita ke Bromo Pak, sekali-kali kita ke mana kek, dunia fantasi gitu. Jadi kita butuh variasi. Nah, kita butuh apresiasi, signifikansi. Kita butuh apa? Dihargai, diapresiasi. Wah, Pak Cindy hebat, itu kita senang sekali. Kamu itu kemarin bagus loh bos, itu kita bangga sekali. Kamu kemarin perannya oke, sangat mendukung itu. Saya suka like. Kalau Anda munggah sesuatu di grup WA, ada orang jempol gitu, seneng banget Pak. Jadi butuh apresiasi. Anda munggah status di status WA Anda, lalu Anda lihat banyak yang baca nih, Anda senang sekali. Jadi Anda butuh apresiasi. Coba jempolnya yang ke bawah, dislike gitu, Anda pasti sakit kan. Jadi manusia butuh apresiasi.
WA, Instagram, yo, status umroh di bandara gitu kan. Anda kan bangga sekali kan, status cekrek, mall Jatinangor, mall Bali gitu kan. Itu kan butuh apresiasi, ya enggak? Love and connection. Yang keempat ini. Jadi butuh cinta, butuh keterhubungan. Jadi butuh dicintai. Makan bareng sama teman-teman. Kan happy kan, seneng kan? Apa enaknya makan sendirian? Makan bareng, bisa guyon gitu kan. Kumpul keluarga gitu. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul guyon. Itu kan menyenangkan sekali. 5. Tumbuh dan berkembang. Ya kan? Tambah makmur. Tambah ganteng. Tambah putih dari kemarin. Tambah kaya. Naik pangkat. Itu kan lebih baik kan? Promosi gitu, dapat bonus gitu. Jadi udah deh, ibu-ibu sekali waktu kalau Anda ketemu, ibu tumben hari ini kelihatan cantik banget bu, padahal biasa aja, itu udah bangga sekali pak. Nah yang keenam, butuh kontribusi pak. Coba suatu saat Anda ambil dari gaji Anda, habis gajian 100.000 aja, beli telur, Indomie, minyak goreng, kasih ke tetangga yang miskin. Bagaimana perasaan Anda? Anda akan merasa, wah, aku bisa nyumbang orang miskin ya. Anda bangga kan? Senang ngajarin. Coba kalau Anda bisa ngajarin anak kecil, bisa ngajarin karyawan baru gitu, bisa ngajarin teman Anda yang tidak kurang Lola itu apa ya, loadingnya lama, itu Anda bantu ngajarin gitu kan, Anda kan bangga, ada rasa wah saya seneng, ya kan, senang berbagi gitu kan, senang berbagi. Jadi di antara 6 kebutuhan Anda itu, ya kan, misalkan pertama kepastian Allah yang berikan ke kita pak. Jadi bukan Anda yang memastikan diri Anda, ya kan. Anda harus makan tiap pagi, pokoknya harus ada sarapan. Itu yang memastikan Allah pak, bukan Anda. Iya sekarang Anda masih kerja, besok kalau udah pensiun, siapa yang ngasih sarapan buat Anda? Butuh variasi, butuh selingan, butuh hiburan. Sesuatu yang tidak dibutuhkan Allah pak, sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Allah, dan itu Allah beri untuk Anda. Hari Minggu bisa muter-muter keliling kota, ngabisin bensin, seneng pak. Yang ketiga, tidak butuh apresiasi. Allah tidak butuh apresiasi, tapi Anda diberikan sesuatu supaya Anda bisa bangga kepada orang lain. Bisa update status di WA, update status di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itu dari Allah pak. Tapi hati-hati, Allah itu pencemburu pak. Dalam arti kata tidak mau diduakan. Ini yang harus dicatat. Jadi boleh Anda berbangga-bangga diri, boleh Anda mendapat pujian dari orang lain, boleh Anda dihargai orang lain, tapi asal jangan akunya yang dimunculkan. Jadi aku itu bisa gini karena Allah pak, yang ngasih Allah pak. Aku punya Alphard pak, sampainya dengan hormat ke saya hebat Pak Cindy, punya Alphard itu. Tapi yang Anda unggulkan adalah ini pinjaman dari Allah mas, bukan saya yang hebat. Saya bisa sekolah di UI pak,
bukan saya yang pintar Pak, tapi Allah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kuliah di UI, ITB dan lain sebagainya. Ya. Love and connection tadi yang nomor 4 itu Allah Pak yang beri Pak. Jadi bayangin seandainya Anda ngajak teman makan bareng, pada minggir semua, awas ada pasien nih, jangan makan bareng, sakit Pak. Jadi adanya orang mau diajak makan bareng, bersama-sama jalan-jalan bareng, itu Allah Pak yang membolak-balikkan hati orang, tidak Anda rencanakan sendiri. Yang kelima, tumbuh dan berkembang, itu juga Allah yang beri. Ingin berkontribusi, nyumbang orang, panti asuhan, tetangga yang miskin, itu dari Allah semua Pak. Tidak ada harta yang dari kita sendiri, nggak ada. Semuanya pinjaman dari Allah. Jadi kembali ke At-Tahiyat. Jadi apa yang kita butuhkan itu sesungguhnya semua dari Allah. Dan ini dengan tahu asbabun nuzulnya, At-Tahiyatul Mubarakatus Sholawatut Thayyibatulillah, mudah-mudahan kita semua bisa lebih khusyuk dalam sholat dan bisa memahami kalau suatu saat kita harus sakit hati, kita harus bersedih, itu kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.